perkenalkan, nama saya Alisa Rizka Adasti dengan NPM 15226.026 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Nah, saya di sini akan membacakan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang guru dari UPTD SPNF SKB Kota Tegal. Nah, sebelumnya saya akan membacakan identitas guru tersebut. Nama Ardi Nur Kusumahayu, SPD, Sekolah UPTD SPNF SKB Kota Tegal, jenjang mengajar SMP atau KPB singkatan dari Kesetaraan Paket B, dan SMA atau KPC singkatan dari Kesetaraan Paket C. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lama mengajar atau menjadi guru adalah 12 tahun. Kedua, saya akan membacakan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Pertama adalah pengalaman selama mengajar. Pengalaman selama mengajar adalah menghadapi berbagai karakter dari peserta didik. Salah satunya adalah peserta didik pendidikan non-formal yang tidak sama dengan peserta didik dari sekolah formal. Karena prinsip pendidikan non-formal adalah melayani peserta didik yang tidak terlayani di sekolah formal. Salah satunya adalah peserta didik yang latar belakangnya putus sekolah, masalah ekonomi, atau broken home. Sekolah non-formal berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tegal. Jadi, memang memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah. Nah, memang di sekolah ini menerima anak-anak dengan usia di atas rata-rata usia anak sekolah, alias tidak ada batasan usia. Sehingga menjadi pengalaman yang cukup unik dan berbeda dengan sekolah formal. Lalu menggunakan kurikulum apa sih? Nah, kurikulum yang digunakan pada SKB Kota Tegal ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar adalah kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Memang untuk acuan kurikulum sama dengan sekolah formal. Yang berbeda adalah porsi belajarnya. Artinya, jam pertemuan untuk tatap mukanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah formal. Sehingga penerapannya tidak disamakan dengan sekolah formal, hanya acuannya saja yang sama. Lalu yang ketiga adalah kendala selama menjadi guru. Kendalanya kompleks. Dikarenakan setiap peserta didik membawa masalahnya masing-masing. Contohnya, anak-anak yang jarang masuk, suka membolos, kurangnya kedisiplinan, dan dalam menerima pembelajaran jauh dari harapan. Karena di sekolah SKB Kota Tegal ini memang yang paling penting adalah peserta didik dapat mengikuti. Dan untuk output menguasai secara totalitas memang tidak terlalu dipaksakan. Namun tetap ada target. Namun tetap dijalankan secara fleksibel. Jadi tidak sesuai target tidak apa-apa. Tetapi masih terdapat target dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Lalu yang keempat adalah hal yang paling disuka selama menjadi guru. Hal yang paling disukai adalah menambah wawasan dan menambah pengalaman baru dan suasana baru. Baik dari situasi, kondisi belajar, atau kurikulum dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang tidak disukai saat menjadi guru? Hal yang tidak disukai adalah berkaitan dengan penugasan yang sudah ditetapkan. Misalnya,
kurikulum yang selalu berubah, sehingga peserta didik harus belajar dan beradaptasi kembali pada kurikulum yang baru. Lalu yang keenam adalah pernah menggunakan model pembelajaran apa? Nah, di sekolah SKB Kota Tegal ini menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Lalu ceritakan model pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran diferensiasi ini adalah model yang menggunakan sebuah penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dikarenakan setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, agar peserta didik mendapatkan kebutuhan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya saat memahami pembelajaran. Nah, ada peserta didik yang dapat memahami hanya dengan membaca, ada peserta didik yang dapat memahami dengan melihat video ataupun praktek secara langsung. Nah, jadi model pembelajaran diferensiasi ini untuk memeratakan sesuai dengan kemampuan kebutuhan peserta didik. Lalu harapan ke depan untuk para calon pendidik. Harapan untuk para calon pendidik harus banyak belajar, dapat menguasai dalam literasi pendidikan. Maksudnya mencari pengalaman sebanyak mungkin. Seperti melihat di sosial media, di sana banyak sekali pendidik kompeten sesuai dengan bidangnya dan berprestasi sehingga dapat menjadi inspirasi dan dapat belajar banyak dari pendidik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena semakin ke depan tantangannya selalu berbeda, baik dari kurikulum disebabkan perubahan zaman. Dan lalu yang terakhir, harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan. Harapannya terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan kurikulum. Pendidik berharap pemerintah tidak cepat mengubah kurikulum. Pendidik yakin pemerintah mengubah kurikulum dengan tujuan yang baik. Tetapi dalam pelaksanaan untuk formulasinya harus diperhatikan. Artinya, di saat kurikulum belum matang, kurikulum sudah berubah. Sehingga pendidik dalam mencari titik temu apakah kurikulum berhasil atau tidak, pendidik tidak tahu. Nah, pendidik belum tahu hasil dari kurikulum, namun kurikulum sudah berganti kembali. Sehingga pendidik memulai dari awal, artinya beradaptasi kembali pada kurikulum yang baru. Jadi, kurikulum pemerintah bisa lebih diperhatikan. Misalnya, ada hasil maksimal dari kurikulum dapat dilanjutkan kembali. Karena pendidik sebagai pelaksana, sehingga ketika kurikulum selalu berubah, para pendidik harus beradaptasi kembali. Cukup sekian hasil wawancara yang telah saya bacakan. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.